Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Bu Lail, Pak Ramdan, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisinya udah nyaman duduknya? Nyaman. Baik, hari ini kita berencana untuk melakukan kegiatan refleksi tentang kegiatan komunitas belajar kita, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, bisa dijawab berdasarkan pengalaman, perasaan selama Bapak Ibu guru mengikuti pelaksanaan kegiatannya komunitas belajar sebagai koordinatornya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, kita tahu kita akan melaksanakan kegiatan refleksi hari ini. Nah, menurut Bapak Ibu, kegiatan refleksi kita hari ini tujuannya untuk apa? Tujuannya sih paling utama ya, mengevaluasi jalannya program yang sudah kita jalankan sejauh ini. Karena pasti kan ada apa hal yang baik yang didapat, apa hal yang kurang yang harus kita tingkatin sama-sama juga dari masing-masing kelompok itu juga, seperti itu. Nah, Kak Lail, mungkin juga di kegiatan refleksi ini kita bisa melibatkan perasaan-perasaan kita ya, Miss. Jadi emosi-emosi kita tuh tersalurkan gitu dengan manajemen yang baik gitu ya, Miss ya. Ya, harapan kita seperti itu. Oke, nah baik, berikutnya adalah komunitas belajar yang sudah dilaksanakan. Nah, apa yang Bapak Ibu guru dapat atau apa yang Bapak Ibu rasakan selama pelaksanaan? Selain informasi yang kita dapatkan ya, Miss ya, perasaan kita tuh yang kita rasakan adalah antusias karena ternyata banyak hal yang kita belum tahu sebagai guru. Bagaimana metode pembelajaran yang baik untuk anak, macam-macam metode pembelajaran. Selain itu informasi di luar pembelajaran juga itu banyak banget, seperti saham, terus juga misalkan tadi kegiatan PPG itu tahapannya seperti apa, terus seperti itu sih, Miss. Oke, gimana Dokter Anda? Iya, Miss, kalau dari saya sendiri sih cukup antusias dan tertarik dengan misalkan Bapak Ibu guru sudah mulai menulis dari apa yang akan disampaikan ketika mereka menjadi narasumber, hal-hal baru yang agaknya saya juga belum ketahui seperti itu, Miss. Jadi dengan adanya program ini juga cukup antusias dan sangat tertarik dengan beberapa materi-materi yang Bapak Ibu guru sampaikan juga, seperti itu, Miss. Jadi Bapak Ibu guru mau ya diajak kolaborasi Iya, dan bersama ya. Syukurlah itu poin bagus juga ya. Oke, untuk selanjutnya inspirasi apa yang timbul dari perasaan atau pengalaman tersebut? Inspirasinya apa ya, pengalaman ya? Kalau inspirasi dari saya mungkin ya dari kelompok sosial ya. Jadi waktu itu ada Bapak Irfandi ya, sebagai narasumber menyampaikan berkaitan dengan BPG. Agaknya itu hal yang penting, apalagi kita sebagai seorang guru gitu, terutama kami yang pengalamannya tidak sebegitu banyaknya dari beliau. Jadi banyak informasi yang akhirnya saya dapat dan teman-teman lain juga dapat tentang hal-hal apa yang harus dipersiapkan, apa hal yang harus diperhatikan dulu, apa yang harus selama proses nanti PPG itu apa yang harus dilakukan, seperti itu sih, Miss. Jadi saya jadi tahu banyak hal tentang khususnya si program PPG ini tadi. Jadi nggak hanya mengenai pembelajaran saja gitu, Mas ya. Kalau dari aku sih kemarin kan memang aku sama Bu Herlina, terus juga ada Pak Desmanto dari Bu Herlina, itu kayak mengusulkan program-program antara guru dengan siswa kolaborasi gitu, bukan hanya di dalam kelas aja tapi di luar kelas, seperti program bakti sosial seperti itu juga sangat menginspirasi ya, Miss, karena juga kan kita selama ini pembelajaran kan lebih difokuskan ke dalam kelas, kita nggak keluar kelas. Nah itu juga menginspirasi bahwa pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Selama siswa mendapatkan pembelajaran, berarti itu namanya kita proses pembelajaran itu tetap berjalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi tahu dan menarik banget dari
Pak Dasmanto gitu ya, karena dia membawakan tentang saham gitu. Jadi kita melek tentang investasi, tentang saham, reksadana gitu, dan ternyata guru juga harus tahu itu untuk masa depan kita juga, untuk finansial manajemen kita juga gitu. Jadi apa yang paling penting menurut Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru dapatkan dari adanya komunitas belajar? Hal-hal baru sih yang sebelumnya memang informasi-informasi yang sebelumnya kita belum dapat, mungkin tahu selentingan-selentingan, tapi dengan adanya ini kan jadi Bapak Ibu guru yang jadi narasumber itu lebih dalam lagi memberitahu informasinya, jadi kita juga jauh lebih mengerti. Karena yang sebelum-sebelum ini misalkan kita sebagai guru nanti akan ikut PPG ya, akan ikut ini, tapi kita kan nggak tahu nih alurnya bakal kemana, apa aja yang harus disiapin. Tapi dengan adanya Bapak Ibu guru ini menyampaikan, jadi kita lebih tahu dan lebih informasi lebih informatif, lebih jauh lebih informatif. Kalau dari aku sih mungkin kita bisa mengaplikasikan ya, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita udah tahu dari informasi kegiatan komunitas berbagi belajar ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk di proses belajar mengajar, tapi juga untuk di kehidupan sehari-harinya di luar proses belajar mengajar. Itu sih Mas. Jadi nggak berempat di dalam pekerjaan aja, profesional aja, tapi juga di luar kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan. Next, dua pertanyaan lagi. Nah, kedepannya gitu ya, dari kesempatan yang sudah ada, apa rencana Bapak Ibu? Rencananya mungkin mengatur waktu ya Miss. Karena kita kan waktunya ini mungkin perasaan negatif yang harus saya keluarkan ya Miss ya, karena kalau yang dari tadi kan kita sudah mengeluarkan perasaan positif. Nah kali ini aku mau mengeluarkan perasaan negatif. Jadi kan komunitas belajar ini kan kita lakukan setelah selesainya belajar mengajar di sekolah. Otomatis beban kerja kita belum hilang, tapi kita harus fokus mendengarkan dari narasumber, kita harus merencanakan, kita harus melaksanakan program dan lain-lain. Itu memang cukup melelahkan karena di akhir KBM gitu. Kedepannya sih berharap kita bisa misalkan 1 hari full tidak ada kegiatan belajar mengajar gitu misalkan, ya kita lakukan untuk KKG gitu, untuk komunitas belajar ini. Kita masih punya beberapa hari ya. Iya. Oke, kalau untuk Pak Nathan. Ini kalau dari saya memaksimalkan waktu di program ini sih, karena kalau memang sejauh ini kan hanya mungkin terkesannya 30 menit. Iya, 30 menit, iya. Mungkin agak lebih dimaksimalkan waktunya aja. Jadi maksudnya di apa ini Pak? Jadi kadang ada beberapa yang udah terlampau sore, jadi yang memang udah harus ikat, udah harus keasikan ngomongnya. Seperti itu. Sama juga Bapak Ibu guru ya, kalau dikasih tempat pengennya pasti ngobrolnya banyak gitu ya. Oke, jadi terakhir hasil dari obrolan kita, cakapan kita kali ini, apa yang bisa kita dapatkan bersama? Apa ya menurutnya ya? Kalau dari saya gitu Miss, jadi saya bisa menyampaikan sih apa yang ternyata tapi kendala-kendala apa yang di kelompok kami, kelompok sosial ini, kemudian juga akhirnya ya jadi tahu, saya bisa menyampaikan juga apa yang harusnya berjalan itu seperti ini dan tidak berjalan itu kelompok kami seperti itu sih Miss. Baik, saya Benar tadi yang disampaikan Pak Ramdan, karena kan di setiap program yang sudah kita buat dari perencanaan ternyata pada saat pelaksanaannya itu kan ada hambatannya ya Mas ya. Nah dengan percakapan kita dari awal sampai sekarang ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan kita seperti apa, dan arah evaluasinya itu seperti apa ke depannya gitu. Jadi untuk memperbaiki sistem komunitas belajar yang kemarin kurang maksimal, kita bisa maksimal ke depannya. bermanfaat ya pertemuan kita kali ini. Coba kita ada pertemuan berikutnya.
kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan kesediaannya serta kerjasamanya. Assalamualaikum. Sama-sama.